Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu Kotul Aziza dengan NIM 192071000059 akan menjelaskan tentang analisis kegiatan Pondok Pesantren Putri Almardiah di era kontemporer. Pendahuluan, analisis pada artikel ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang akhir-akhir ini banyak siswa yang mulai rendah akhlaknya, seperti adanya pemberontakan kepada guru, adanya pelanggaran yang sudah ditetapkan, mengucapkan kata tercela yang mulai menjadi kebiasaan, dan masih banyak lagi. Di dalam pembelajaran akidah akhlak terkandung nilai-nilai pendidikan seperti nasihat, keteladanan, perintah, dan hukuman. Tujuan dari pembelajaran akidah akhlak adalah memberikan bimbingan atau pengajaran kepada peserta didik untuk menjadi insan yang lebih baik. Pembelajaran akidah akhlak sangat mempengaruhi pembentukan karakter tawaduk siswa, sehingga guru harus menggunakan strategi dan metode agar tujuan tersebut dapat tercapai. Alasan saya memilih pesantren adalah karena pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai lembaga yang memadukan pembinaan terhadap 3 unsur penting di kehidupan beragama, yakni akidah, ibadah, dan akhlak. Tujuan saya menganalisis adalah untuk mengetahui penerapan pembelajaran di Almardiah dalam pembentukan karakter akidah dan akhlak santri. Yang pertama, identitas lembaga. Pondok Pesantren Putri Almardiah bertempat di Jalan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah nomor 120A Barul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Di bawah bimbingan pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Muhammad Yahya Husnan SPDI dan Ibu Nyai Haji Umi Salamah Jamal. Pendidikan formal yang tersedia yaitu Madrasah Ibtidaiyah Barul Ulum, MTSMA Negeri 3 Jombang, MTSMA Barul Ulum, MTSMA Fatah Hashim, Madrasah Muallimin Muallimat, dan IA Bafa. Di pendidikan non formal yang tersedia cukup banyak, yaitu Madrasah Al-Quran, Madrasah Diniyah, program Tahfidzul Quran, pengajian al-hikam, pengajian weton, dan ekstrakurikuler. Kegiatan pesantren dapat dilihat pada tabel. Kegiatan pesantren Pondok Pesantren Putri Almardiah dimulai dari jam 3 pagi hingga jam 11 malam. Dimulai dari jam 3 pagi, yaitu santri Almardiah melaksanakan sholat tahajud, dilanjut dengan sholat subuh setiap hari. Lalu setelah sholat subuh terdapat kegiatan Madrasah Al-Quran sesi pertama di setiap hari Minggu sampai Kamis. Untuk hari Selasa, Madrasah Al-Quran diliburkan. Untuk hari Jumat sampai Sabtu, Madrasah Al-Quran digantikan dengan ngaji kitab kuning bersama dengan pengasuh. Pada jam 6 hingga jam 7, santri Almardiah diberikan waktu untuk sarapan pagi bersama. Khusus untuk hari Jumat ditambahkan kegiatan senam pagi. Setelahnya, di hari biasa di jam 7 sampai jam 12, santri Almardiah dipersilakan untuk berangkat sekolah. Biasanya untuk sekolah negeri selesai lebih lama, yakni jam 15 sore. Untuk yang sekolah swasta selesainya jam 12 siang. Jadi untuk sekolah negeri mereka diizinkan tidak melaksanakan kegiatan hingga jam 15 sore. Untuk hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah hari libur, berbeda dengan hari libur sekolah pada umumnya,
Santri Al-Mardiyah mendapatkan kegiatan bersih-bersih pondok, bersih-bersih pondok dan kegiatan bebas. Lalu di jam 12 sampai jam 15 setiap hari Senin sampai Minggu diadakan sholat zuhur berjamaah dan adanya istirahat selepas pulang sekolah. Di jam 15 hingga jam 17 diadakan sholat asar berjamaah dan belajar berjamaah atau takror. Selain takror, ada kegiatan weton yang telah diatur sesuai jadwal. Di hari Jumat, kegiatan dari jam 15 sampai jam 17 setelah sholat asar berjamaah digantikan dengan ziarah kubur ke makam Ibu Huriyah Jamal. Jam 17 hingga jam 18 setiap hari Sabtu sampai Kamis, setiap hari kegiatannya yaitu makan sore bersama dan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib terdapat kegiatan madrasah Al-Quran sesi kedua di hari Jumat sampai Rabu. Untuk hari Kamis digantikan madrasah Al-Quran sesi 2 digantikan dengan kegiatan membaca tahlil, yasin, dan al-waqiah atau al-kahfi. Setelahnya sholat isya. Setelah sholat isya pada jam 19.30 hingga jam 10 malam setiap hari Jumat sampai Rabu terdapat madrasah diniyah. Pada hari Kamis kegiatan diniyah diganti dengan pembacaan dibak atau ekstrakurikuler. Untuk santri yang tidak mengikuti ekstrakurikuler diwajibkan untuk mengikuti kegiatan dibak. Sebenarnya hari Kamis tidak hanya kegiatan adibak saja, tetapi juga ada kegiatan istighosa dan sebagainya. Ekstrakurikuler yang tersedia di Al-Mardiyah yakni ada banjari, qiraah, dan jurnalistik. Pada jam 19.30 sampai jam 11 malam khusus hari Senin diadakan pengajian Al-Hikam bersama dengan Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Setelahnya adalah jam 11 malam yakni jam wajib tidur bagi santri Al-Mardiyah. Lalu analisa kegiatan. Yang pertama yakni madrasah Quran. Dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 285 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya adalah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dalam hal akidah, Pondok Pesantren Putri Al-Mardiyah mengutamakan pada penanaman pendidikan Al-Quran, disertai dengan tambahan pengajian kitab tafsir Munir sebagai penguatan akidah para santri. Para santri dibimbing untuk mengamalkan keenam rukun iman. Salah satunya yang bisa dilihat secara langsung adalah rukun iman ketiga, yakni percaya pada kitab Allah. Tidak hanya dalam pembelajaran secara teori, santri juga dilatih untuk terbiasa secara langsung di prakteknya. Dapat dilihat pada jadwal kegiatan di Al-Mardiyah, pembelajaran Al-Quran tidak hanya dilakukan satu hari sekali.
sehingga para santri dapat terbiasa mengkaji dengan baik dan benar. Mengaji dengan baik dan benar. Dengan adanya kegiatan yang terdapat di Pondok Pesantren Putri Al-Mardiyah seperti sholat berjamaah, berzikir, melakukan ibadah sunnah, menjaga kebersihan, menuntut ilmu agama, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh agama untuk meningkatkan iman seluruh umat Islam, termasuk di dalamnya yakni santri Al-Mardiyah. Selanjutnya adalah sholat berjamaah. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minallahi fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya yaitu dan berpeganglah kamu semuanya pada tali yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu yakni masa jahiliyah bermusuhan, lalu persatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan aspek sikap dan moral santri adalah bentuk pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Nah, dari keterangan ayat di atas, jelas sekali pentingnya sholat berjamaah. Berjamaah pada sholat fardu yang 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah menuntut setiap umat Islam yang memiliki kelapangan waktu maupun kesehatan untuk melaksanakan sholat fardu itu secara berjamaah. Dan hal inilah salah satu sebab santri Al-Mardiyah diwajibkan untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Yang selanjutnya yaitu mengaji kitab kuning. Di Al-Mardiyah, pengajian kitab memiliki bermacam-macam variasi seperti weton dan sorokan. Macam-macam pengajian kitab di pesantren sekaligus sekolah yang terus dikaji tentu membawa dampak positif pada akhlak dan akidah anak. Seperti contohnya kitab tasawuf, akidah, akhlak, tafsir, dan lain sebagainya. Hal ini membantu memperdalam pemahaman spiritual anak. Selanjutnya yaitu pengajian al-hikam. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam agama Islam. Al-hikam merupakan sebuah buku atau kitab karya Syekh Al-Arif Billah Abi Fadil Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Sebuah karya monumental yang berisikan nasihat yang diarahkan kepada kebaikan budi pekerti, yakni akhlak al-mahmudah. Imam Ghazali menganalisis mengenai hakikat jiwa, potensi, dan fungsinya. Maka untuk menilai moral yang ada pada manusia tidak hanya bisa diukur dari perilaku yang tampak, akan tetapi juga dilihat dari motivasi yang mendasari sebuah perilaku manusia. Karena moral, sifat, dan sikap manusia sangat bergantung dari jenis jiwa yang berkuasa pada diri manusia, apakah isinya insaniyah, nabatiyah, atau nahawiyah. Jadi, makna dari pendidikan akhlak merupakan suatu usaha dasar dan terencana dalam mendidik dan memberikan bimbingan berdasarkan ajaran Islam, dan bertujuan untuk menghasilkan manusia paripurna dan berakhlakul karimah agar sesuai dengan fitrah penciptaan manusia.
Tidak hanya berupa teguran. Di dalam pengajian Al-Hikam, Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad memberikan petua-petua, nasihat, dan motivasi di setiap pengajian Al-Hikam beliau. Hal ini membuat para santri termotivasi untuk semakin memperbaiki diri. Pengajian yang juga diselingi dengan syair, cerita-cerita menarik dari pengalaman dan kisah zaman dahulu membuat para santri tertarik juga untuk mendengarkan. Terdapat contoh dari setiap petuah yang beliau berikan. Selanjutnya adalah ziarah kubur. Pada Quran surat Al-Imran ayat 145, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha sanajzis syakirin, yang artinya yakni dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ziarah kubur adalah mengunjungi dan mendatangi makam kaum muslimin dan muslimat. Di antara tujuannya adalah untuk mendoakan ahli kubur dan mengingat kepada orang yang berziarah bahwa mereka ini akan mati dan akan menemui kehidupan akhirat. Nah, mengingat kematian sendiri dapat menimbulkan rasa khawatir di dunia karena manusia tidak tahu kapan ia akan meninggal. Kematian tidak mengenal akan usia, waktu, atau penyakit. Hal ini agar setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Manusia tidak pernah lepas dari kondisi lapang dan sempit, sehingga setiap kematian akan senantiasa menjaga sehingga setiap mengingat kematian, manusia akan senantiasa menjaga dari terlena atau berputus asa dari takdir. Seseorang yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal, yakni memunculkan keinginan untuk segera bertaubat, hatinya menjadi qanaah, dan menjadikan mengingat kematian ini sebagai motivasi untuk lebih giat beribadah. Setiap hari Jumat sore, para santri Al-Mardiyah berziarah ke makam Ibu Nyai Hajah Huria Jamal sebagai bentuk penghormatan dan juga kirim doa kepada beliau yang selaku mendiang ibu dari Ibu Nyai Hajah Ummi Salamah. Untuk para santri Al-Mardiyah, hal ini bisa dibilang sebagai pendorong penguat akidah, mengingatkan kepada mereka bahwa kematian pasti datang. Hal ini bisa menjadi salah satu motivasi para santri untuk memperkuat iman mereka. Dari seluruh kegiatan santri Al-Mardiyah ini, ketika mereka tidak mematuhi atau di sini melanggar, akan dikenakan sanksi berupa takzir atau hukuman, yakni membaca Al-Quran, membersihkan lingkungan pondok, hingga denda, macam-macam. Hal ini dilakukan agar tumbuh dalam diri santri sikap disiplin dan jujur. Selanjutnya yakni foto kegiatan santri Al-Mardiyah. Di sebelah kiri atas terdapat foto santri Al-Mardiyah yang tengah khusyuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Lalu di kanan bawah terdapat foto takziah ke makam para kiai bersama dengan pengasuh pondok. Lalu kiri atas
terdapat foto kegiatan silaturahmi para alumni dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Mardiyah. Pada foto kanan bawah terdapat kegiatan Isra Mi'raj yang dipimpin oleh Kiai Haji Yahya Husnan. Dan yang terakhir ada foto santri Al-Mardiyah yang tengah mengikuti pengajian weton ba'da subuh. Sekian penjelasan dari materi saya mengenai analisis kegiatan santri Al-Mardiyah ini. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.